Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Salam. sore, pagi, sesuai Yang nanti yang melihat video ini juga. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok pasukan Baja Hitam. Di sini kami akan melakukan presentasi untuk tugas mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia Komputer. Di mana di sini kami melakukan redesign terhadap aplikasi mobile Signal. Jadi Signal itu singkatan, jadi kepanjangannya adalah Samsat Digital Nasional, di mana di sini kita menggunakan pendekatan UCD atau User Center Design dari step 1 sampai step ke-9. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Aidil Rizkyansa dengan NIM 1031124000101. Mungkin dari teman-teman rekan saya dari Galang, kemudian Fatir, kemudian Maruf bisa lanjut memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Marsindo Galang Saputra dengan NIM 1031124000102. sebelumnya perkenalkan nama saya Fatir Gibran dengan NIM 1031112430153. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ma'ruf Saribudin dengan NIM 1031124000128. Baik, mungkin langsung saja kita ke inti dari presentasi kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan latar belakang dan juga evaluasi terhadap sistem atau aplikasi Signal saat ini. Jadi, aplikasi Signal sendiri itu masih memiliki kendala ya di bidang UI UX-nya, terutama pada kerumitan navigasi dan juga alur verifikasi identitas, kayak misalkan verifikasi wajah yang sering membingungkan untuk usernya gitu. Dan hal ini juga menyulitkan nggak cuma mungkin kalangan yang orang tua ya, tapi dari berbagai kalangan pengguna, dari yang muda sampai yang usianya lebih tua atau pengguna yang mungkin sudah familiar dengan teknologi ataupun yang belum, baik generasi muda yang butuh kecepatan maupun generasi senior ya yang butuh panduan jelas. Oleh karena itu, redesign dari user interface-nya sendiri atau antarmuka sendiri itu kita menggunakan pendekatan UCD atau User Center Design yang diperlukan agar nanti aplikasinya juga bisa menjadi lebih intuitif, efisien, dan juga ramah untuk para penggunanya. Kemudian untuk rumusan masalah, di sini kita berusaha untuk menyelesaikan beberapa masalah. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita bisa menyederhanakan alur verifikasi identitas agar lebih mudah dipahami oleh user. Kemudian juga kita berusaha untuk memecahkan masalah bagaimana kita bisa memperbaiki struktur navigasinya agar proses pembayarannya itu, terutama pembayaran pajak ya, itu tidak membingungkan untuk pengguna. Dan juga kita ingin menerapkan kontrol layar atau screen based control untuk meminimalkan kesalahan input data dari penggunanya. Nah, untuk tujuan sendiri kami punya 3 tujuan. Yang pertama adalah kami ingin menganalisis profil dan kebutuhan penggunanya melalui user persona. Kemudian kami juga ingin merancang ulang ya atau redesign UI aplikasi Signal menggunakan, mohon maaf ini belum diganti, harusnya itu 9 langkah dasar UCD. Dan juga kami ingin menghasilkan desain interface yang efisien tentunya, efisien, kemudian juga konsisten, dan harapannya mampu meningkatkan kenyamanan transaksi digital dari pengguna aplikasi Signal. Nah, ini sini saya akan mulai dari yang step pertama, yaitu step 1, yaitu Know Your User and Client. Jadi, untuk kami sendiri, di sini kami melakukan riset ya, berupa survei form terhadap 50 responden. Nah, dari hasil riset itu, kita menghasilkan 2 user persona utama ya. Yang pertama adalah user persona bernama Dito Pratama, itu adalah seorang tech savvy, yaitu profilnya adalah mahasiswa atau pekerja muda yang sudah familiar atau sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi dan juga menginginkan proses yang instan, cepat, dan navigasi yang langsung to the point gitu. Jadi untuk Dito sendiri itu merupakan gambaran dari user yang mungkin dari tadi generasi muda, entah dia bisa berupa mahasiswa maupun pekerja muda yang memang umumnya lebih terbiasa dengan menggunakan teknologi.
Kemudian di user persona yang kedua itu kita ada Arya Winata, yaitu seorang generasi yang lebih tua ya, atau the skeptical traditionalist, di mana generasi ini umumnya dia akan lebih skeptis ya terhadap penggunaan teknologi yang sekarang. Jadi dia lebih skeptis terhadap keamanan data digital, terus kemudian mungkin kurang paham istilah birokrasi dan yang apa ya, mungkin membutuhkan instruksi lebih banyak gitu atau lebih detail terkait dengan langkah-langkah penggunaan aplikasinya. Nah, di sini kami ada 2 user persona yang sudah kami buat dan kami sudah kirim juga di tugas minggu ke-3 ya, kalau tidak salah minggu ke-3 itu sudah dibuat juga user personanya untuk kedua user persona ini, dan ini adalah gambar sebagai bukti ya kalau kami juga sudah melakukan survei ke 50 orang. Kalau misalkan nanti kalian butuh untuk linknya juga kami bisa ngasih gitu. Kurang lebih kayak gitu. Untuk yang step pertama yaitu know your user and client. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan untuk Galang bisa melanjutkan. Oke, saya izin menjelaskan. Kedua adalah understand the business function. Oke, pada step ini kami berfokus untuk memahami fungsi utama dari sistem yang sedang kami rancang, yaitu platform pembayaran pajak kendaraan secara digital. Oke, dari sisi kebutuhan sistem sendiri terdapat input dan output. Nah, untuk input sendiri ada beberapa yang dibutuhkan seperti contohnya NIK, foto KTP, verifikasi wajah, serta data dari kendaraan yang ingin kita bayar pajaknya seperti nomor plat, nomor rangka, dan nomor bukti. Nah, input ini sangat penting karena untuk memastikan identitas dari si pengguna ini valid dan kendaraan yang didaftarkan si pengguna ini sesuai dengan data resmi yang ada di kepolisian atau dari pajaknya. Oke, sedangkan dari sisi output yang dihasilkan dari sistem adalah seperti PKB atau pajak kendaraan bermotor, lalu ada rincian biaya pajak, lalu ada SWD, KLLJ atau yang biasa disebut sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Lalu ada biaya admin dan ETDKP serta bukti pembayaran digital. Lalu di sini juga ada alur flowchart bisnisnya. Mungkin bisa di-zoom Mas Aidil. Oke, kami memodelkan alur flowchart ini supaya memudahkan dari sisi desainer atau kami sendiri dalam menentukan alurnya. Nah, untuk alurnya dimulai dari ketika user membuka aplikasi. Kemudian setelah user membuka aplikasi, user akan diberikan 2 pilihan, yaitu ada registrasi dan login. Registrasi pilihan ketika si user ini belum punya akun dari sisi Telkomsel. Lalu jika si user sudah punya akun, si user boleh langsung login. Lalu step selanjutnya adalah sistem akan memverifikasi terlebih dahulu apakah si user ini sudah verifikasi atau belum nih. Kalau belum, nanti sistem akan mengarahkan si user ke dashboard verifikasi agar si data dari si user ini valid. Nah, kalau si user sudah melakukan verifikasi, nantinya user akan dipindahkan ke dashboard halaman pertama, dan di sana si user bisa melakukan banyak fitur-fitur yang tersedia. Contohnya, ketika kita mau menginput data kendaraan bermotor nih, kita masuk ke dashboard atau manual data kendaraan, kita input data kendaraannya. Setelah kita input data kendaraan, nantinya jika data yang kita input ada valid, data dari pajak kendaraan tersebut nantinya akan langsung keluar. Tapi kalau datanya nggak valid, di sistem nanti akan meminta user supaya user menginputkan kembali data yang benar. Oke, setelah datanya valid, user bisa melakukan pembayaran. Setelah itu bukti pembayaran digital akan diberikan kepada user. Lalu proses berakhir. Mungkin kita bisa ke step selanjutnya, Mas Adil.
Untuk step 3 sendiri, yaitu understand the principle of good UI design. Oke, step kita menerapkan beberapa prinsip-prinsip dasar UI design agar aplikasi yang sedang kami redesign ini mudah digunakan oleh berbagai jenis kalangan pengguna. Nah, untuk prinsip yang kami terapkan, yang pertama ada simplicity. Apa itu simplicity? Simplicity itu adalah desain yang bertujuan agar UI kami itu nggak terlalu kompleks dan supaya si pengguna ini bisa langsung menyesuaikan diri dengan desain kita. Jadi supaya user ini nggak bingung dengan UI yang sudah kami buat. Lalu yang kedua, kami menerapkan prinsip konsistensi, yaitu ada beberapa konsistensi yang kami terapkan, ada istilah dan desain, lalu color palette juga. Tujuannya untuk apa? Supaya desain kami enak dilihat ketika kami sudah fitur dan nggak membingungkan user. Terus kami juga selalu menggunakan istilah yang simple seperti bayar pajak supaya usernya nggak bingung. Lalu yang ketiga, kami menerapkan prinsip konteks. Konteks ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada si user agar si user tahu nih, misal ketika si user sedang melakukan pembayaran, konteks ini akan memberikan informasi pada user, si user ini sudah di tahap keberapa dalam melakukan proses pembayaran. Kayak yang keempat ada feedback. Kami menerapkan prinsip feedback, yaitu memberikan respon yang jelas. Contohnya seperti pesan error ketika user menginput inputan yang tidak sesuai, atau error ketika jaringan lag dan sebagainya. Lalu kita juga menggunakan loading supaya user nggak bingung nih ketika selesai melakukan pembayaran atau sedang menginput data. Lalu yang terakhir kami juga menerapkan prinsip trust and security. Fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya supaya desain kami bisa meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi yang sedang kita redesign. Terus prinsip-prinsip kami implementasikan di wireframe yang di layar sebelah kanan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke. Untuk step keempat atau develop system menus and navigation systems. Untuk step 4 sendiri, kami merancang struktur menu dengan sistem navigasi yang bertujuan supaya user bisa dengan mudah, harapannya dengan mudah menggunakan fitur-fitur yang buat. Lalu untuk struktur menunya sendiri, kami menggunakan struktur menu hierarki, di mana menu disusun dari yang paling umum nih, seperti beranda, terus riwayat, kendaraan, dan profil, sampai menu yang spesifik seperti yang panjang. Implementasi bottom navigation. Bottom navigation ini untuk apa? Yaitu untuk tempat fitur utamanya, supaya si user dapat dengan luasnya mengakses fitur utama. Yang basic seperti beranda, kendaraan, riwayat, profil. Lalu kami juga menggunakan linear flow pada sistem pembayaran supaya si user bisa mengikuti alur langkah demi langkah secara berurutan tanpa bisa skip atau melompat-lompat step yang seharusnya. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk menjaga keamanan proses dan mengurangi kesalahan minor saat transaksi. Lalu hubungan dari step 2, 3, dan 4, step 2 tadi menjadi dasar karena kita memahami alur desain terlebih dahulu, kemudian step 3 kami menentukan bagaimana desain UI dibuat agar sesuai dengan prinsip usability.
yang dilakukan mengatur bagaimana fitur dan alur. Selanjutnya, oke, untuk step ini akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Fatir Gibran. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Galang. Balik kita lihat dari segi-segi dari step-step sebelumnya yang kita tahu. Yang step pertama itu ada kenal user expired, step kedua ada understand the business function, step ketiga ada understand principle of good UI design, dan yang keempat itu ada step develop system and navigation. Di sebelumnya kita sudah memahami dari kebutuhan user itu apa, kita memahami juga apa yang kira-kira harus diperbaiki, dan step keempat kita masuk ke bagian develop system itu sendiri. Itu ada bagian navigation and navigation schemes. Nah, di sini di step kelima atau fase kelima sendiri kita memilih select the proper kind of windows. Di sini ada dua menu penting. Yang pertama itu ada primary window atau layer utama, yang kedua ada secondary window. Yang dimana primary window berisi beranda difokuskan untuk menandakan status kendaraan atau card kendaraan dan banner peringatan jatuh temponya. Di secondary window sendiri itu digunakan untuk menampilkan detail tagihan atau resi pembayaran agar pengguna tidak perlu membuka halaman baru yang berat. Oke, kita bisa melihat di gambar yang tertera. Di sini dari kami sendiri udah memberikan UI yang proper untuk mempermudah dari segi penggunaan user. Di sini udah cukup lengkap. Ada menu jatuh tempo yang bisa kita lihat, ada jatuh tempo dalam 7 hari dengan pajak kendaraan dengan plat AB 1, 2, 3, 4 contohnya. Di sini juga ada jenis kendaraannya. Terus ada total tagihannya yang cukup proper. Nah, di sini kami juga untuk mempermudah user untuk mengakses dari aplikasi yang ada, itu kami memberikan layanan populer seperti ITBPKP, ada pengesahan, ada info pajak, dan ada bantuan untuk ke admin sendiri. Untuk menu yang ada di navbar itu sudah dijelaskan oleh Mas Galang sebelumnya. Kita lanjut ke menu verifikasi. Di sini juga cukup jelas, sudah ada menu verifikasi untuk autentikator di sistem kami. Lanjut. Oke, karena tadi udah dari kita pemahaman, kita udah deploy, udah navbar, udah ada dari proper Windows yang udah ada, kita di sini mencari kira-kira aplikasi web kita atau sistem kita tuh cocok untuk apa. Dan di sini kita menemukan aplikasi ini kan dipakai sehari-hari oleh user, yang dimana per hari ini hampir semua orang itu punya namanya gadget. Nah, jadi perangkat yang dipilih dari step ke-6, select the proper interest device, itu adalah handphone, yang dimana kami menyusun sistem kami itu sebagai apps, sebuah aplikasi. Nah, karakter interaksinya itu mendukung mobilitas tinggi yang dimana bisa bayar pajak di mana saja sesuai dengan fungsi gadget itu sendiri. Terus memanfaatkan direct manipulation, yang dimana tap untuk memilih menu, swipe untuk melihat daftar kendaraan, dan integrasi kamera secara langsung atau verifikasi identitas dengan KTP atau wajah. Yang kita lihat, karena kita menggunakan aplikasi yang dimana bentuknya adalah sebuah tagihan, pasti dari orang-orang itu sendiri melihat dari segi real time. Oh, kira-kira di tanggal sekian, di hari sekian ada enggak? Kadang-kadang kita ngecek nih, apakah ada tagihan atau enggak. Jadi dengan aplikasi yang bentuknya sebuah aplikasi itu yang bentuknya sebuah apps, kita bisa mengecek secara real time dengan gadget, di mana gadget adalah salah satu kebutuhan primer untuk saat ini. Mungkin lanjut. Baik, kita langsung masuk ke step 7. Choose the proper screen-based control operable. Operable control itu sendiri atau kontrol akses pengguna itu ada dua pokok. Yang pertama ada command button yang dimana menggunakan tombol solid warna mencolok atau call to action. Yang dimana contohnya kita lihat ada di bawah teks itu ada tombol bayar sekarang berwarna biru terang, itu supaya memperjelas oh ini untuk pembayaran. Terus juga ada text entry dibuat minimalis dengan input max mas agar user tidak kebingungan. Sini juga kita lihat ke sebelahnya itu ada ibarat panduan untuk inputnya gimana. Contoh itu ada input nomor induk penduduk atau NIK, itu udah dijelasin ada NIK itu harus nomor digit. Jadi ada
suatu kondisi yang itu harus diinputkan. Terus kedua juga handphone itu ada contohnya, email ada contohnya, kalasannya juga ada contohnya, dan informasi kalasannya juga ada contohnya. Jadi itu kita mempermudah user supaya user tahu. Kadang-kadang kan kita lihat kadang-kadang kebingungan. Sekarang ada panduannya juga untuk pengisian dari segi biodata itu sendiri. Jadi ini juga berpengaruh untuk permudah dari segi UI untuk tujuan bisnis yang ada. Mungkin next dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ma'ruf. Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatir sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu step ke-8, yaitu clear text and message. Eh, Pada step ini kami fokus pada perancangan teks dan pesan agar mudah dipahami oleh pengguna dengan menerapkan aspek readability atau keterbacaan dan clarity, kejelasan pesan. Eh, Sesuai dengan modul, penulisan teks harus menggunakan kata yang sangat sederhana, eh, kalimat yang singkat, dan menghindari istilah teknis agar mudah dipahami oleh pengguna. Eh, Pada Signal Samsat ini, eh, aplikasi atau UI sebelumnya ditemukan pengguna istilah seperti eh, e seperti kalimat yang cukup panjang sehingga menyulitkan pengguna dalam memahami informasi. Eh, eh, yang pertama yaitu personalization text. Eh, Pada desain kami menggunakan sapaan langsung seperti halo galang untuk menciptakan kesan lebih personal dan ramah. Eh, Dapat dilihat di gambar pertama yaitu halo galang. Dan di situ eh, ketika pengguna menggunakan aplikasi Signal saat jadi merasa pengguna itu nyaman ketika ada sapaan tersebut. Terus selanjutnya yaitu microcopy. Eh, Kami juga menggunakan microcopy yang langsung ke inti pesan seperti pajak kendaraan segera berakhir. Lakukan pembayaran untuk menghindari denda. Jadi pengguna langsung memahami tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi pesan tersebut tuh contohnya yaitu pada gambar yang di atas. Jadi ketika pengguna mendapatkan pesan tersebut dengan kalimat yang cukup jelas, guna tuh tahu apa yang dia harus lakukan. Terus selanjutnya yaitu standardization label. Jadi kami menggunakan istilah yang umumnya seperti nama kendaraan, dan total pembayaran sesuai dengan prinsip yaitu menghindari jargon atau istilah teknis. Jadi eh, kalimat atau kata yang kami gunakan itu mudah dipahami atau mudah dimengerti agar ketika pengguna menggunakan aplikasi Signal saat itu tidak membingungkan. Jadi step 8 itu eh, membuat teks menjadi lebih mudah dibaca, lebih jelas, membantu pengguna memahami sistem dengan cepat tanpa kebingungan. Oke, mungkin lanjutnya yaitu step ke-9. Jadi pada step 9 kami fokus pada memberi feedback, goals, dan assistance agar pengguna selalu mengetahui kondisi sistem dan dapat menyelesaikan proses dengan lancar. Sistem yang harus memperbaiki feedback yang jelas, terutama saat terjadi proses
delay maupun error agar pengguna tidak merasa bingung atau frustasi. Bagian pertama yaitu feedback. Benar. Jadi, kami menambahkan indikator proses seperti 75% dan status sedang memproses pembayaran agar pengguna mem- mengetahui bahwa sistem sedang berjalan. Terus yaitu hal ini sesuai dengan prinsip di mana sistem harus memberikan feedback saat terjadi delay agar pengguna tidak mengira sistem itu error. Jadi dengan adanya indikator tersebut, pengguna tahu bahwasanya sistem itu masih berjalan, sedang memproses. Jadi eh, pengguna tuh tidak mengira itu sistemnya tuh error. Gitu. Kami juga menambahkan feedback yang jelas saat berhasil maupun gagal. Misalnya pada error verifikasi wajah. Kami tidak hanya menampilkan gagal, tapi juga memberikan penyebab dan solusi seperti pencahayaan atau posisi wajah. Jadi ketika pengguna melakukan verifikasi dan pengguna itu gagal, kenapa verifikasinya gagal? Kami menampilkan penyebab kenapa gagal dan solusi biar pengguna tidak gagal lagi. Terus bagian kedua yaitu guidance dan assistance. Kami menambahkan ikon informasi pada beberapa bagian yang memberikan penjelasan tambahan secara kontekstual. Selain itu, eh, tersedia akses bantuan agar pengguna dapat dengan mudah mendapatkan bantuan saat mengalami kesulitan. Jadi di beberapa fitur kami, ketika pengguna bingung, di situ kami menambahkan fitur bantuan agar di situ pengguna bisa diarahkan dan pengguna tidak kebingungan saat menjalankan fitur tersebut. Eh, Kami juga menerapkan validasi otomatis seperti pada input NIK, di mana sistem langsung memberitahu jika format tidak sesuai. Ini sesuai prinsip prinsip yaitu mencegah error sebelum terjadi. Jadi ketika pengguna memasukkan NIK, tetapi formatnya tidak sesuai, eh, kami langsung memperingati pengguna tersebut dengan menggunakan warna merah. Jadi ketika pengguna memasukkan nick tapi formatnya tidak sesuai langsung diperingati. Jadi dengan menerapkan tersebut jadi kita mencegah error sebelum terjadi. Eh, dengan adanya feedback, guidance dan assistance, pengguna dapat memahami status sistem status sistem, mengurangi kesalahan, meningkatkan keberhasilan dalam menyelesaikan tugas. Mungkin di next. eh, Terus selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari proyek kami, redesign aplikasi Signal sangat eh, redesign aplikasi Signal dengan pendekatan user change design berhasil membuat sistem lebih sesuai dengan kebutuhan dengan menerapkan 9 step tersebut. Kami menyadarkan alur menjadi lebih linier dan mudah dipahami, menggunakan kontrol yang familiar seperti card dan info untuk membantu navigasi. Hal ini berhasil mengurangi beban pengguna secara signifikan. Pengguna menjadi lebih mudah memahami alur, menyelesaikan proses pembayaran,
Kepercayaan pengguna juga meningkat melalui pengguna mikrokopi yang jelas, feedback yang transparan, dan penanganan error yang solutif. Secara keseluruhan, redesign ini berhasil menghasilkan antarmuka yang lebih efisien, minim kesalahan, dan lebih user friendly, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna dalam melakukan pembayaran pajak digital. Eh, Mungkin di next, mungkin segitu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada beberapa kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.